karena ini sudah marak di tengah-tengah masyarakat kita guys. Kasus apakah itu? Mari kita mulai. Uang judi najis tiada berkah, dan kita mengetahui faktanya bahwa di Indonesia ada banyak sekali orang-orang yang terjerat pada judi online dan kemudian rumah tangganya hancur, ekonominya hancur, karirnya hancur. Jadi yang gue benci banget dari sistem judi slot ini adalah ngerampok duit orang miskin. Ini dosanya gede banget. Ini bajingan banget menurut gue. Kayak koruptor aja gitu anggapannya. Yang membuat aku miris tentu karena jumlah pemainnya yang banyak sekali. Total diperkirakan ada 2,7 juta masyarakat Indonesia yang bermain, dan mayoritasnya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah. Orang yang gua wawancara itu ngomong mereka bahkan udah nggak tahu cara berhenti karena mereka udah kehilangan apapun. Jadi ya udah, untuk apa gua berhenti? Rumah gua udah gua gadai, mobil udah gua gadai, gua udah cerai. Berharap balik lagi. Berharap balik lagi. Baru 50.000 tuh bisa balik lagi. Iya, akhirnya kebuang terus, bingung cari pinjol ditagih, selesai. Kalian udah pasti tahu apa yang pengen gue bahas ini, karena di hampir semua platform iklan-iklannya itu banyak banget gitu guys. Di Facebook, di TikTok, di YouTube, bahkan di film-film bajakan yang kalian nonton itu kadang ada subtitlenya tuh yang menawarkan tentang judi online. Dan kalian harus tahu sebagaimana mengerikannya judi online yang ada di Indonesia, sampai-sampai Indonesia menduduki peringkat nomor 1 setelah Rusia, yaitu user terbanyak di dunia pengguna situs judi online. Dan itu sangat mengerikan banget buat gua guys. Bagi orang-orang yang aware dengan situs judi online ini atau slot ini, pasti tahu sebagaimana merugikannya para bandar judi online brengsek ini. Dimulai dari penerima negara yang tidak mendapatkan apa-apa hingga uang negara yang keluar ke luar negeri, dan itu salah satu yang membuat mereka susah untuk dibasmi karena mereka ada di luar negeri. Itu pun kalau misalkan situsnya ditutup, pasti bakalan beroperasi dengan nama situs yang beda lagi. Jadi sangat sulit untuk mengusut dan membasmi para judi online ini guys. Ditambah lagi dengan para artis-artis yang mempromosikan judi online ini, dan ketika mereka diusut oleh kepolisian, katanya alasannya mereka menyatakan bahwa saya nggak tahu kalau ini judi online. Memang sebodoh itukah mereka? Padahal sekolah aja di luar negeri, masa kayak gini nggak bisa dibedain gitu kan, yang mana game atau judi online itu? Mana sih? Dan lebih tololnya lagi, ini tololnya udah sampai ke tulang guys, karena setelah diusut oleh kepolisian malah si artis ini yang mempromosikan judi online malah dijadikan duta anti judi online. Gimana sih ceritanya, gimana? Tapi yang sudahlah, mari kita kembali ke pembahasan yang lebih menyeramkan lagi, karena anak-anak sudah mulai juga bermain judi slot gitu. Mereka menganggap ini mungkin sebuah game aja, tapi mereka sampai top up gitu untuk bermain ini. Karena gimana ya, mulai dari kecil hingga dewasa sudah bermain judi online gitu cuy. Tapi alasan orang bermain slot judi online brengsek itu apa sih sebenarnya? Nah ini yang jadi permasalahannya, karena mungkin di masyarakat kita ini sedikit kurang literasi atau banyak kurang paham gitu kalau yang mereka mainkan tuh sesuatu yang merugikan sekali. Jadi dimulai dari permasalahan ekonomi yang memang mau mengadu nasib untuk mendapatkan uang lebih, yang dimana harapannya bakal menang, udah pastinya kita ketahui bahwa mereka bakalan kalah, menjadi sebuah alasan untuk mereka bermain judi online. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari para artis-artis yang mempromosikan slot-slot judi online tersebut. Karena dari mana mereka mendapatkan informasi tentang aplikasi atau situs tersebut kalau bukan dari para public figure ini. Dan tidak sedikit pula youtuber-youtuber yang mempromosikan judi slot di channel mereka. Bahkan mereka bermain sambil live hingga mereka memamerkan kemenangan mereka. Jadi kalau misalkan ada yang harus disalahkan, orang-orang inilah yang harus kita salahkan. Dan pertanyaannya, kenapa para youtuber dan artis-artis ini mau mempromosikan hal tersebut? Ya mungkin bisa kita katakan karena hal yang mereka promosikan cuannya banyak banget gitu guys, sehingga sampai mereka tidak bisa menolak bayaran yang akan mereka terima jika mempromosikan hal tersebut. Itu opini pribadi gua aja ya, karena kalau kita mau menyalahkan masyarakat, bisa dibilang ya masyarakat yang belum mengerti tentang judi online pasti bakalan main sih. Nah kalau misalkan orang-orang yang udah mengerti, pastinya nggak bakal main ini karena mereka udah tahu kalau mereka bakalan kalah. Cuma ada beberapa masyarakat yang memang literasinya terlalu sempit gitu, jadi mau bermain aplikasi ini yang mereka pikir ini adalah sumber penghasilan yang baru.
Dan ini juga tidak terlepas dari perekonomian negara kita yang bisa dibilang tidak sedang baik-baik saja lah. Karena banyaknya pengangguran, apalagi kita setelah mengalami COVID, banyak orang yang stay di rumah aja. Ini membuat banyak orang mencari alternatif lain untuk mencari pendapatan. Di mana lagi mereka bisa mendapatkan pendapatan baru kalau bukan dari internet. Dan ketika COVID, bisa dibilang iklan-iklan slot judi itu benar-benar bertubi-tubi di segala platform, guys. Dan ada beberapa YouTuber yang seperti kalian tahu mempromosikan judi online telah ditangkap, seperti orang ini. Dan gua nggak mau nyebutin namanya, tapi gua mau tampil mukanya biar lo tandain kalau orang ini telah berkontribusi di mana banyaknya orang yang mengakhiri hidupnya gara-gara bermain judi online. Buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Dan perlu kita ketahui bahwa judi online ini dibuat bukan untuk orang-orang menengah ke bawah, tapi sebenarnya judi online ini dibuat untuk orang-orang yang kaya gitu, guys. Seperti di Las Vegas gitu. Di sana kan istilahnya tempatnya atau surganya judi gitu. Judi slot, domino, semuanya ada di sana. Tapi yang datang di sana nggak mungkin orang-orang miskin. Di sana semua orang-orang kaya, pejabat, pengusaha di sana berkumpul untuk bermain judi. Tapi tujuan utama mereka bukan untuk menang, tapi mereka di sana untuk mencari relasi di mana semua orang-orang kaya bisa bertemu dan membangun bisnis kerjasama karena pertemuan di tempat itu. Jadi utamanya adalah mereka tidak bermain untuk menang, mereka sudah pasti akan kalah. Jadi mereka hanya menganggap bahwa ini adalah bayaran ketika gua bertemu dengan relasi baru sehingga gua bisa berkomunikasi untuk membangun bisnis gua gitu kan. Tapi ini udah miskin malah main judi, gimana nggak rusak kehidupannya kan. Dan ini bisa dikaitkan juga dengan pinjol, karena kalau misalkan nggak ada uang mau lari kemana lagi kalau bukan pinjol. Jadi bisa dibilang pinjol dan judi online ini adalah satu lingkaran yang menjerat masyarakat kita, yang dimana ada seorang bapak-bapak yang curhat di TikTok kalau dia kehilangan istri dan anaknya gara-gara bermain slot gitu, hingga dia diteror-teror oleh pinjol. Ada juga ibu-ibu yang curhat karena suaminya bermain judi online hingga dia menjual rumah, motornya, sampai pinjam ke saudaranya. Gila nggak tuh? Pada puncaknya ada seorang Densus 88 yang memakai uang kakaknya, uang DP kakaknya gitu kan. Dia menggunakan uang DP kakaknya untuk beli mobil. Namun si anggota Densus 88 ini menggunakan duit kakaknya untuk bermain slot. Dan lu apa yang terjadi? Kalah, guys. Kalah. Hingga puncaknya lagi dia akhirnya mengakhiri seorang supir taksi online dan mengambil mobilnya lalu dijual, katanya untuk mengganti kerugian kakaknya. Nah, kurang ngeri apa lagi, guys? Dan masih banyak lagi kasus-kasus orang-orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena pinjol dan judi online ini. Dan kalian tahu pihak siapa lagi yang terlibat dengan hal ini? Ya tentu saja artis-artis dan public figure YouTuber yang mempromosikan judi online itu. Gue cuma bisa berharap semoga pemerintah dan kepolisian bisa menemukan solusi untuk membasmi para bandar-bandar brengsek ini hingga bisa menghilangkan judi online dari muka bumi Indonesia. Influencer juga harus berbicara, speak up untuk mengedukasi penontonnya bahwa ini sesuatu yang bisa merugikan kalian dari segala sisi, sangat berbahaya gitu. Edukasi masyarakat harus ketat, yang dimana pemerintah memang harus terlibat untuk menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat merugikan mereka juga negara kita. Karena berkaca dari kasus-kasus yang telah terjadi, ini harusnya masyarakat sudah sadar diri bahwa hentikanlah yang mereka lakukan itu. Kita bisa lihat bagaimana banyaknya orang yang mengakhiri hidupnya, apalagi pinjol-pinjol dan judi online ini udah satu lingkaran gitu, sehingga mereka seperti bekerja sama, seperti menurut gua gitu kan. Karena urutannya ketika lu main dan lu kalah, akhirnya lu butuh duit lagi. Nah, setelah lu butuh duit, pastinya lu lari ke pinjol. Ketika lu lari ke pinjol dan bermain lagi, lu kalah lagi dan lu belum bisa bayar pinjol ini. Gimana kalau misalkan lu sampai udah jual barang pribadi gitu, mulai dari pinjam lagi ke sana sini, akhirnya lu jadi terjebak dalam lingkaran hutang piutang. Pada akhirnya lu depresi, udah depresi, akhirnya lu berpikir untuk mengakhiri hidup saja gitu, cuy.
Dan kalau sudah tahu sebegitunya, kenapa masih bermain? Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari gua, dan gua berharap video ini bisa mengedukasi kalian akan bahayanya bermain judi slot dan pinjol itu. Jika menurut kalian ini adalah video yang sangat bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang bermain pinjol. Oke, cukup sekian dari gua, Nick Sanders di sini. Bye bye.